apalagi lambat gerombolan, waduh, itu bikin macet jalan Pak. Apalagi di acara hall, acara apa itu ya? Iya tuh ngobrol sambil jalan. Nah, ini melanggar akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba langsung saja bahas ke akhlak yang pertama atau adab yang pertama. Jadi disampaikan di sini apa? Al-qismul awwal fil adab. Nah, bagian pertama adab dikatakan di sini adabul masyi, adab berjalan. Kita ini kan pasti tidak akan luput dari jalan-jalan. Pasti kita keluar rumah. Ini ada adab-adabnya katanya. Adab yang pertama beliau menyampaikan kalau kita keluar rumah, dan ini insya Allah ilmunya sudah kita tahu semuanya. Keluar rumah itu menggunakan atau mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kiri dulu. Kiri. Kalau keluar rumah apa? Kiri. Mendahulukan kaki kiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini dulu. Adab yang pertama ini. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kaki kiri. Ini adab yang pertama. Dan doa ini manfaatnya sangat luar biasa. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk yang akan didapatkan kufita. Artinya apa? Urusan-urusanmu akan ditanggung oleh Allah, wahudita, dan kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang keluar pakai bismillahi tawakkaltu 'alallah, insya Allah selamat perjalanannya. Karena dijaga oleh Allah, dijaga. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang keluar terus terjadi sesuatu yang buruk sama dirinya, mungkin dia kelupaan baca doa itu. Mungkin dia kelupaan baca doa. Tapi kalau yang baca doa itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Karena ini sudah menjadi janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kalau kita mau tambah doanya juga boleh. Jadi selain bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, bisa ditambah Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sudah pernah dengar nggak doanya? Belum. Ini kan baru dengar, alhamdulillah. Ini doanya juga tambahan dari doa tadi. Kalau mau tambah itu bagus. Ini juga doa termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dikatakan setelah baca doa itu, usahakan kamu keluar itu tujuannya untuk kebaikan diri atau kebaikan orang lain, antara dua. Keluar itu tujuannya untuk kebaikan diri atau kebaikan orang lain. Berarti tidak ada pilihan yang ketiga. Karena pilihan yang ketiga pasti itu merugikan. Baik merugikan diri atau merugikan orang lain. Kalau kita keluar merugikan diri, berarti kita keluarnya itu untuk maksiat. Contoh. Kalau kita itu keluar bukan untuk manfaat orang lain, berarti kita membahayakan orang lain. Itu aja. Makanya termasuk niat yang kita gunakan, termasuk niat yang kita gunakan itu apa? Setiap kali keluar selain doa, saya keluarnya ini ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Saya keluar ini ingin mendapatkan manfaat untuk diri saya sendiri. Itu penting juga. Beliau menyampaikan seperti itu. Karena apa? Karena kaki yang kita gunakan ini juga termasuk amanat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kakinya kita ini
akan menjadi saksi di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi kakinya kita ini nanti jadi saksi. Jadi begini ya, saya kasih gambaran. Kalau sekarang ini kan kita misalnya ada kasus yang jadi saksi itu kan ya orang lain. Dan kita kalau dikasuskan ada saksi misalnya atau jaksa yang menuntut kita sebagai orang yang dituntut itu bisa melakukan pembelaan diri. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat itu tidak ada pembelaan diri. Itu bedanya. Kalau di dunia kita bisa membela diri, kalau di akhirat kita tidak bisa membela diri. Kalau di dunia saksinya itu orang lain, kalau di akhirat saksinya kita, ya diri kita sendiri. Tapi bukan lisan kita, bukan kita yang berbicara, tapi anggota tubuh kita lah yang berbicara. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun atau yaksibun di dalam ayat lain. Jadi tangannya, kakinya, matanya nanti akan berbicara. Ini loh, saya kemarin di dunia ini dipakai untuk ini ya Allah. Kan repot kalau gitu. Tidak bisa ada pembelaan kita. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Makanya ketika kita keluar itu perlu kita niatkan di jalannya kita itu, saya mau gunakan kaki saya ini untuk taat kepada Allah, untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa diamalkan, Kemudian selanjutnya wa an yakuna masyuka wasaton. Nah, kalau jalan itu katanya sedang-sedang saja. La sari'an jiddan wala bati'an jiddan. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Jadi tengah-tengahnya. Ukurannya itu ya ukuran normal lah. Jalannya itu kalau terlalu cepat, nah, orang-orang ini nanti, wah gimana ini, kenapa ini orang ini? Mungkin ada sesuatu, ya kan? Buat khawatir orang biasanya itu. Biasanya Mas Win ini jalannya biasa kok, tiba-tiba cepat, ini pasti ada sesuatu, iya kan? Orang-orang pasti bertanya-tanya. Dan jangan juga terlalu lambat, apalagi lambat gerombolan, waduh. Itu bikin macet jalan Pak. Lagi di acara hall, acara apa itu ya? Iya tuh ngobrol sambil jalan. Nah ini melanggar akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan di dalam Al-Quran waqsid fi masyika. Kalau jalan itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ini jadi patokan kita. Sedang-sedang saja. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suratul masyi tudhibu baha al mu'min. Jalan cepat itu akan menghilangkan keindahan wajah orang mukmin. Monggo jenengan coba aja nanti. Iya tuh. Terlalu buru-buru itu mukanya jadi gimana tuh? Jadi ya pokoknya ndak enak dilihat lah. Nah, iya kurang rileks. Ke pengajian lari-lari itu sampainya ngos-ngosan. Iya tuh. Tapi kalau nyantai, sama kita ke masjid juga kayak gitu. Di masjid itu alaikum bisakinah. Kalau kalian mau ke masjid jalan santai. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dari jumlah rakaat kalian sholat. 4 rakaat, kita ketemu 2 rakaat ya sudah, kita sholat 2 rakaat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian tertinggal dari jumlah rakaat sholat itu kalian sempurnakan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan, wah lari, lari sampai wah pas takbir, Allah, ngos-ngosan, ngos-ngosan akhirnya. Jadi tidak khusyuk sholatnya, iya tak? Nah gitulah. Terlalu cepat jalan juga tidak bagus, terlalu lambat juga tidak bagus. Tapi kalau ada urusan, nah, maka dibolehkan. Kalau ada urusan itu dibolehkan.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah sholat asar. Kemudian dalam sholatnya beliau itu cepat sholatnya. Tidak terbiasanya beliau itu sholatnya cepat. Tapi pada saat itu beliau sholat cepat, rampung sholat langsung lari ke rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kebingungan, ini kenapa Rasulullah SAW? Kok beliau langsung ke rumahnya? Biasanya zikiran dulu, doa dulu. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, faqala dzakartu syai'an min tibrin indana. Kata Rasulullah SAW, ini kita belajar juga dari Rasulullah. Beliau menyampaikan, saya ingat di rumah saya ada tibr. Apa itu tibr? Tibr itu batu yang bakal dijadikan emas. Oh, istilahnya nih. Batu apa namanya itu? Bukan batu akik lah pokoknya namanya. Batu dari ini loh. Dari apa? Galian ini. Tambang. Nah, batu tambang itu. Batu tambang tapi yang belum jadi emas. Saya ingat di rumah saya itu ada itu. Fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismati. Kata Rasulullah SAW, aku tidak suka ada sisa harta di dalam rumahku. Maka aku pulang ke rumah supaya agar segera dibagikan kepada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu beliau bingung kalau misalnya rumahnya banyak uang, itu bingung Rasulullah. Rasulullah SAW bingung kalau di dalam rumahnya banyak harta, itu bingung. Kalau kita kebalikannya, Masya Allah. Iya. Wah, malam ini tidak ada uang, besok makan apa? Kalau Rasulullah semuanya dikeluarkan. Ya, tapi beliau juga tetap ada istilahnya ikhtiarnya. Ikhtiarnya beliau 1 tahun persediaan makanan itu sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Tapi seringnya itu belum habis tahun sudah habis bekalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu seringkali keluar rumah dalam keadaan lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini hadirin rahmati Allah. Jadi kalau jalan itu boleh cepat, tapi dengan istilahnya kalau ada alasan tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak yang selanjutnya, bu alla tamshiya fi na'lin wahidatin. Ya, kalau jalan jangan pakai 1 sendal atau 1 sepatu. Nah, dikira nanti apa Pak? Dikira. Iya, ini enggak waras ya. Ya Allah. Tapi insya Allah ya di kita ini tidak ada yang seperti ini. Insya Allah. Ya kalau zaman dulu mungkin ya. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah keterlaluan kalau sudah ada seperti ini. Pilihannya kalau tidak dipakai dua-duanya, dilepas dua-duanya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu memakai sendal dua-duanya atau sepatu dua-duanya, atau dilepas dua-duanya jalan. Kemudian apa? Wala taduqqal arda biqadamika au bina'lika, dan jangan hentak-hentakkan kakimu saat jalan atau diseret-seret. Nah, itu Pak. Seret-seret itu juga bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi jalannya itu pokoknya yang tenang, tidak dihentak-hentak kakinya dan tidak juga diseret-seret. Pokoknya jalannya itu tidak ada suara, ya. Apa istilahnya tadi? Ya, kalau tata cara jalan yang diajarkan kiai saya itu ya pakai tumit dulu katanya. Jalannya itu tumit dulu baru depan. Insya Allah ini tidak seret jalannya. Terus langkahnya itu jangan terlalu apa namanya? Terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit, ya. Standar jalan. Kalau saya dulu ngaji dipraktekkan, kiainya berdiri terus jalan. Tapi jenengan sudah paham gak ini? Insya Allah ya, sudah ada gambarannya.
Ya intinya jangan dihentak-hentak kakinya. Jangan diseret-seret, jangan dihentak-hentak. Kemudian ya setiap kali jalan itu tumit duluan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong, yang berbangga-bangga dengan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena jalan yang seperti itu mirip orang-orang sombong intinya gitu. Jalannya seret-seret. Ya kayaknya mau memperkenalkan, ini sepatu saya bagus loh. Sendal saya ini bermerek loh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa alla tatamayal yaminan wa shimalan, dan tidak jalan itu ya istilahnya apa? Menggak-menggok lah. Kayak jalannya orang mabuk, kanan kiri. Usahanya jalannya lurus, tidak menggak-menggok. Wala takhtira biyadaika kibran wa ujban, dan juga jangan memperlihatkan istilahnya gerak-gerik orang-orang sombong. Pokoknya kita itu jalannya itu ya memperlihatkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang tawadhu, jauh dari sifat sombong. Jadi seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab begini, ada juga hadis yang menerangkan bahwa ada seseorang yang dia itu berjalan, dia pakai baju bagus, kemudian dia bangga dengan bajunya itu. Kalau bahasanya Mas Slamet, outfitnya bagus, bajunya branded, bajunya mereknya mahal, merek-merek yang Masya Allah ini. Dia pakai baju itu terus dia bangga dengan bajunya, dengan pakaiannya. Murajjilun ra'sahu, kemudian dia sisir rambutnya. Artinya dia pakai ya pokoknya rambutnya bagus, rapi. Kemudian karena penampilannya yang bagus itu, dia itu jadi sombong saat jalan. Idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Jadi orang ini kalau tidak di dunia, nanti di alam kubur dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah dalam keadaan dia berteriak-teriak terus sampai hari kiamat. Jadi pakaiannya itu membuatnya sombong, pokoknya apa yang dia miliki, penampilannya membuatnya dia sombong. Ini naudzubillah bisa membuat orang itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau nanti pas di alam kubur dia akan berteriak sepanjang waktu sampai hari kiamat. Makanya ini jadi perhatian juga kita semuanya. Kita itu tidak dilarang untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus, tidak ada larangan. Bahkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu adalah Tuhan yang indah dan suka dengan yang indah-indah. Ini kita berpakaian bagus itu bagus. Tapi yang jadi masalah kalau pakaian yang indah ya yang kita gunakan ini, atau ya fisiknya kita yang bagus ini membuat kita sombong, ini yang jadi masalah. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya mengingatkan, kalau kita mau pakai baju, niatkan untuk nutup aurat. Itu paling penting itu. Nutup aurat ini paling penting. Ya Allah, saya pakai baju ini niatnya tutup aurat. Ya Allah, saya pakai baju ini agar bisa syiar. Boleh tuh. Pakai baju mahal, niatnya apa? Syiar. Syiar apa maksudnya ini? Syiar itu supaya orang-orang Islam itu tidak kelihatan lemah, miskin semua ya gitu. Ini juga termasuk niat. Termasuk niat. Kenapa? Kalau kita lihat ulama-ulama, pakaiannya kok bagus-bagus, sarungnya kok BHS. Kita kok Wadimor misalnya. Ya beda. Iya, Pak. Wadimor BHS. Iya.
THR lagi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, pakaiannya kok bagus-bagus. Pakai ridanya jutaan harganya. Batu akiknya jutaan juga harganya. Parfumnya yang sekali oles itu 200.000 gitu. Yang ut-ut itu, Masya Allah. Habib Jamal Ba'agil itu bilangnya gini, ini kita kalau beli beli parfum itu ut-ut itu satu botol ini 3 mili 3 juta harganya. Masya Allah. Makanya kalau maulid itu usahakan yang ada ini, yang bagi-bagi parfum ini, jangan beli parfum yang 3.000 1 cc katanya. Ini merusak baunya gitu. Baunya jadi rusak. Orang udah beli parfum yang mahal-mahal kok ditutupi sama parfum yang murahan. Ya, ini istilah contoh aja. Jadi boleh sebagai syiar, karena kita itu memang disuruh untuk memperlihatkan kekuatan. Jangan melulu memperlihatkan kelemahan terus, kasihan terus. Enggak, perlihatkan juga hal-hal yang bagus, yang memperlihatkan bahwa Islam itu juga, orang-orang muslim juga itu ya kuat, ya ada juga yang istilahnya yang berada seperti itu penting. Kayak dulu mungkin jenengan pernah dengar Said Muhammad bin Alawil Maliki. Said Muhammad bin Alawil Maliki ini termasuk salah satu muridnya Mbah Yai Toifur Purworejo. Mbah Yai Toifur Mawardi itu muridnya Said Muhammad. Said Muhammad itu kalau ke Indonesia, beliau pasti permintaan pertama hotel bintang 5 yang paling mahal. Masya Allah. Pakaiannya kan Masya Allah, kalau lihat fotonya itu pakaiannya bagus, bersih, mahal. Kalau mau hotel bintang 5 sudah dibawa ke hotel. Nanti sampai di kamar tidurnya di bawah. Jadi syiar harus kelihatan kuat gitu loh. Sama istilahnya supaya ya ulamanya, ilmunya, kemudian Islamnya itu kelihatannya kuat gitu. Iya, jangan dibawa di inilah yang hotel-hotel yang misalnya 200 ribuan, enggak, itu contohnya. Maksudnya zuhud itu ya untuk diri sendiri, tapi untuk syiar itu ada. Itulah para ulama kita. Termasuk juga yang Anda dengar dulu Mbah Yai Bisri Mustafa. Kalau sekarang Mbah Gusmus ya. Gusmus itu anaknya beliau. Mustafa Bisri. Ada abahnya Bisri Mustafa. Jadi Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Nah, Kiai Bisri Mustafa ini pernah dulu habis pengajian, beliau itu singgah di tempat makan sama supirnya. Terus supirnya menawarkan, "Yai, mau makan apa?" Maka kiainya jawab, "Saya mau makanan yang paling enak di tempat ini." Masa mulut yang dipakai ngaji kok kasih makan yang tidak enak? Itu guyonannya beliau itu. Artinya kita itu tidak dilarang sebenarnya untuk yang enak, untuk yang bagus, tidak dilarang. Yang penting hatinya dijaga, jangan sampai sombong. Makanya itu Imam Ghazali mengingatkan kita, niat pakai baju yang paling penting itu adalah nutup aurat. Kemudian syiar. Kemudian tajamul supaya kelihatan bagus. Kemudian juga supaya bisa istilahnya apa ya? Tidak merusak pandangan orang. Itu juga niat. Ya, orang kalau kelihatan lusuh terus kan pandangan orang juga tidak enak. Orang kalau datang badannya bau terus, orangnya juga tersakiti. Makanya kita pakai baju bagus, kita pakai parfum, itu semuanya niatnya itu bukan supaya kita itu kelihatan tinggi, sombong, enggak. Untuk orang lain, untuk syiar, untuk nutup aurat dan lain sebagainya. Nah, itu intinya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya yang ketiga.